Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian, yaitu review jurnal internasional. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 2112030 dari jurusan D3MI plus TI atau 3-in-1 HST dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hamid Iskom MM. Sebelum saya lanjut mempresentasikan, di sini ada 10 jurnal yang akan saya review. Bisa dilihat, di situ ada beberapa jurnal. Langsung saja untuk review jurnal internasional yang pertama ialah yang berjudul The Digital Challenge for Multinational Mobile Network Operator, More Marginalization or Rejuvenation, dengan nama penulis Paul N. Goderham, Frank Eliter, Torben Pedersen, dan Alexander Madsen-Senvik. Volume dan halamannya ialah volume sekitar 28 dan halamannya 1-9, tahun terbit 2002. Selanjutnya, topik permasalahan yang dibahas ialah operator jaringan seluler multinasional atau MNO dengan cepat muncul pada awal tahun 90-an dan selama 1,5 dekade menjadi pelaku dominan dalam industri mereka. Kami menganalisis perkembangan dan daya saing dari MNO tipikal Telenor dengan diperkenalkannya 4G pada tahun 2010. Kami menunjukkan bahwa Telenor seperti MNO lainnya sebagian besar gagal menanggapi peluang yang disediakan konektivitas untuk mengembangkan layanan digital. Telenor menjadi pemasok konektivitas internet standar yang terpinggirkan. Kami berpendapat bahwa dekade peluang yang hilang antara tahun 2010 sampai 2020 untuk Telenor adalah produk dari kurangnya keunggulan khusus perusahaan rekomendasi atau FSARS. Dengan peluncuran 5G, infrastruktur digital global yang sedang berkembang, pengesampingan ini akan semakin intensif kecuali Telenor menanggapi peluang baru ini dengan mengembangkan layanan digital B2B. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ialah kami menganalisis FSAR yang diperlukan untuk transisi yang sukses dalam menangkap nilai yang diberikan 5G dan sejauh mana mereka hadir atau berpotensi hadir di Telenor. Metode penelitian yang digunakan ialah observasi partisipatif. Yang dimaksud observasi partisipatif adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara dekat dengan sekelompok orang atau budaya atau masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu yang panjang untuk mendapatkan pemahaman. Hasil dari penelitian ialah 1. Penerbitan FSAR berarti keberhasilan MNO sama sekali tidak dijamin. Yang kedua, MNO yang mendominasi industri mereka selama hampir 2 dekade akan semakin jauh. Kelebihan yang ada pada review jurnal ini ialah proses penelitian termanajemen dengan baik. Kalau kekurangannya terkata sedikit berbelit sehingga sedikit terhambat dalam memahami. Selanjutnya, review jurnal internasional part 2 yang berjudul Innovation and Internationalization and an Emerging Market Connect, Moderation Effect of Interpersonal and Organizational Social Network, dengan nama penulis Howard Beach Nguyen and Helen Shepton. Volumenya 29, halamannya 1-21 halaman, tahun terbit 2023. Topik permasalahan yang dibahas ialah mengacu pada teori jaringan sosial untuk memahami dalam kondisi apa inovasi mempengaruhi internasionalisasi perusahaan dalam konteks usaha kecil dan menengah Vietnam atau UKM. Kami berteori bahwa sebagai jenis jaringan sosial memainkan peran yang berbeda-beda
memoderasi hubungan antara inovasi dan internasionalisasi perusahaan. Lalu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kesenjangan penting dalam literatur IB dengan memperhatikan kondisi batas untuk dampak jejaring sosial antar pribadi dan antar organisasi pada hubungan antar inovasi dan internasionalisasi dalam konteks UKM Vietnam. Metode penelitian yang digunakan ialah panel kumpulan data dan wawancara. Hasil penelitiannya ialah temuan menarik ini memiliki dua implikasi teoritis penting untuk penelitian IB. Di satu sisi, temuan kami lebih jauh memperkuat aliran pemikiran yang berpendapat bahwa jaringan antara pribadi tidak memungkinkan dan bahkan dapat membahayakan internasionalisasi UKM. Di sisi lain, temuan kami menantang pekerjaan yang lain, berteori juga jaringan interpersonal sebagai pendukung penting UKM penginternasionalan. Oleh karena itu, penelitian kami meletakkan dasar untuk studi IB di masa depan untuk lebih memajukan aliran penelitian ini. Kelebihannya ialah satu, dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami. Yang kedua, tabelnya akurat dan tidak berantakan. Selanjutnya, kekurangannya ialah banyak mengandung istilah asing. Selanjutnya, untuk review jurnal internasional yang ketiga ialah judulnya The Internet and the International Management Literature is Development and Intellectual Foundation dengan nama penulis Brian R. Chabowski dan Saed Sami. Volumenya 26, halamannya 1-10 halaman, tahun terbit 2020. Topik permasalahan yang dibahas ialah internet sekarang menjadi media umum bagi konsumen dan alat bisnis yang sangat diperlukan secara global. Terlepas dari kenyataan ini, penelitian yang melibatkan internet dalam manajemen internasional masih terbatas. Hal ini mengejutkan karena internet sebagai kekuatan lingkungan eksternal adalah konsekuensial dalam hal pembatasan masalah privasi dan pula penggunaan yang lebih disukai, seperti keharusan lingkungan lainnya, harus menggantikan kelancaran fungsi-fungsi manajerial. Dengan mengingat hal ini, kami memeriksa perkembangan literatur dalam manajemen atau bisnis internasional yang menggabungkan internet dan mengungkap struktur intelektualnya dalam upaya untuk memotivasi penyelidikan di masa depan. Tujuan penelitian ialah secara khusus kami mengembangkan konfigurasi spasial simpel pengetahuan yang dapat ditafsirkan dalam strategi manajemen umum, kewirausahaan, dan literatur bisnis internasional. Namun, literatur untuk sumber daya manusia dan perilaku organisasi tidak menghasilkan konfigurasi MDS yang dapat ditafsirkan. Sebagai pendahulu dari 3 kontribusi untuk edisi khusus ini, kami menawarkan peluang penelitian masa depan berdasarkan analisis kami tentang struktur pengetahuan di lapangan serta melalui kerangka kerja yang melibatkan peraturan internet dan struktur perusahaan. Metode penelitian yang digunakan ialah database WOS. Buat yang tidak tahu apa itu WOS, WOS itu pengindeks terkenal yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Thomson-Reuters. Pengindeks ini lebih duluan dikenal sebelum Scopus, baik itu WOS maupun Scopus, keduanya berbayar. Untuk hasil penelitian, hasilnya ialah 1. Kecepatan internasionalisasi online. Yang kedua, memperluas topik dan melihat ke sumber daya, kapabilitas dinamis, dan kinerja. Kelebihannya ialah metode dan pengarahan cukup baik dan terstruktur. Kekurangannya terlalu panjang penjelasan sehingga sedikit susah dipahami. Selanjutnya, review jurnal internasional yang keempat ialah yang berjudul Pathways to Innovation in Romanian Software (SMES), Exploring in the Impact of Interdependence Between Internationalization and Knowledge Shortage.
Nama penulisnya seperti Denis Iyuruk, Raluca Banducci, Isin Yuruk, Katarina Krisan Mitra, Irina Lulia Salan, and Emil Lucian Krisan. Volumenya 27, halamannya 1-22 halaman, tahun terbit 2021. Topik permasalahan dari jurnal ini ialah pengembangan perangkat lunak ini menunjukkan karakteristik ekonomi yang digerakkan oleh inovasi di wilayah kota Romania tertentu. Kami memeriksa 14 UKM yang mengembangkan produk mereka sendiri menggunakan analisis komparatif kualitatif Puji Set. PSQCA memungkinkan kita untuk secara metodologis membedakan antara jalur yang berbeda menuju inovasi tingkat tinggi dan tingkat rendah berdasarkan sumber pengetahuan dan tingkat internasionalisasi pasar produk. Kami menemukan bahwa internasionalisasi mempercepat tingkat inovasi produk, tetapi bersama dengan sumber pengetahuan menjadi pembeda penting antara produk inovasi tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kami juga menemukan bahwa sementara menggabungkan sumber pengetahuan internal dengan internasionalisasi adalah cara yang efektif untuk internasionalisasi awal dan bertahap untuk memperkenalkan produk inovasi tingkat tinggi beberapa perusahaan internasional. Selanjutnya, tujuan penelitian, eksposur ke pasar luar negeri, mempromosikan pembelajaran perusahaan, memberi mereka akses ke sumber pengetahuan baru, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja inovasi produk mereka sehingga menciptakan siklus yang baik. Metode penelitian yang digunakan ialah UKM dan analisis FSQAN. Hasil penelitian yang pertama, kebaruan relatif terhadap pasar lokal atau internasional yang menjadi target perusahaan. Yang kedua, peningkatan produk yang ada. Selanjutnya, kelebihannya ialah tercapainya target yang ingin dicapai. Kekurangannya terlalu berbelit dan kata-kata yang sulit dipahami. Untuk review jurnal internasional part 5 yang berjudul Where Business Network and Institution Meet International Decision Making Under Uncertainty. Nama penulisnya ialah Wen Songbay, Martin Johansson, Luis Oliveira, Melina Ratajek, Morezek, dan Barbara Francioni. Volumenya 28 dan halamannya 1 sampai halaman 19. Tahun terbitnya di tahun 2022. Topik permasalahannya ialah pengertian jaringan bisnis menggambarkan pengorganisasian perusahaan ke dalam sistem hubungan berbasis kepercayaan yang saling berhubungan dapat mengaktifkan dan membatasi strategi internasional mereka. Hubungan bisnis adalah mode tata kelola tertentu, di mana setidaknya dua perusahaan bertukar produk dan layanan melalui periode waktu yang lama. Jika dicermati bersama, menjadi jelas bahwa hubungan tersebut seringkali saling berhubungan, sehingga pertukaran menjadi salah satu mereka bergantung pada pertukaran orang lain. Jaringan bisnis dan kekuatan institusional relevan dengan internasionalisasi perusahaan, tetapi mereka jarang dipelajari bersama. Untuk tujuan penelitian, kami menyelidiki dalam keadaan apa perusahaan lebih cenderung mengadopsi strategi non-prediktif, mengingat pengaruh jaringan bisnis, kekuatan kelembagaan, dan latar belakang pasar dalam negeri yang memengaruhi internasionalisasi mereka. Hasil penelitiannya ialah 1. Stabilitas jaringan bisnis. Yang kedua, efek positif dari jarak budaya tampaknya tidak terpengaruh oleh kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah pengambilan sampel dan pengumpulan data, operasionalisasi konstruk, uji validitas, reliabilitas, multikolonialitas, dan invarian pengukuran,
dan analisis data. Kelebihannya, tabel penelitiannya bagus, tetapi kekurangannya terlalu banyak diskusi dan berbelit-belit sehingga sulit dipahami. Selanjutnya untuk review jurnal internasional part 6 itu berjudul The Impact of Social Media in Digital Platform Experience of SME International Orientation, The Moderating Role of COVID-19 Pandemic. Nama penulis Jung Young Lee, Yong Song Yang, Parpes N. Gauri, and Byung Tu Park. Untuk volumenya 28, halamannya 1-21 halaman, tahun terbit tahun 2022. Topik permasalahan yang dibahas ialah menggambar pada teori pembelajaran jaringan. Ini menyelidiki pengaruh pengalaman usaha kecil dan menengah atau UKM dalam menggunakan layanan jaringan sosial atau SNS asing dan domestik dan platform asing dan domestik atau spesial platform digital B2B pada orientasi internasional mereka. Kami memeriksa lebih lanjut efek moderat dari pandemi COVID-19 pada hubungan antara pengalaman digital dan orientasi internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak digitalisasi internasionalisasi OKM dan efek moderat dari pandemi COVID-19 pada hubungan antara pengalaman digital dan orientasi internasional OKM IO. Hasil penelitiannya ialah diambil dari sampel 373 pengamatan dari 250 UKM Cina menunjukkan bahwa mereka menggunakan platform digital SNS dan B2B asing memiliki dampak positif yang lebih kuat pada orientasi internasional mereka daripada penggunaan SNS domestik mereka dan platform digital B2B. Bahkan dengan pandemi COVID-19, penggunaan SNS asing oleh UKM masih memiliki dampak positif yang lebih kuat pada orientasi internasional mereka daripada penggunaan SNS domestik mereka. Selain itu, pandemi COVID-19 mengurangi dampak positif dari penggunaan mereka, baik asing maupun asing platform domestik pada orientasi internasional mereka. Metode penelitian yang digunakan ialah pengumpulan sampel dan data, pengukuran, dan Common Method Bias atau CMB. Selanjutnya, kelebihannya yang pertama, pengambilan sampel dan data terencana dengan baik. Yang kedua, tabelnya simpel dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kekurangannya, latar belakang teoritas dan pengembangan hipotesis terlalu panjang, agak bertele-tele. Selanjutnya untuk review jurnal internasional part 7, yaitu judulnya Managing Digital Transformation During Reinternationalization Trajectories and Implications for Performance. Nama penulisnya ialah Hong Lan Yu, Margaret Fletcher, dan Trevor Buck. Volumenya 28, halamannya 1-22, tahun terbit tahun 2022. Untuk jurnalnya bisa dilihat di samping sebelah kanan. Topik permasalahan yang dibahas ialah UKM bertransformasi secara digital selama reinternasionalisasi. Kami melakukan studi multi kasus kualitatif dalam proses reinternasionalisasi di 11 UKM internasional Cina. Menggunakan analisis data induktif, kami mengidentifikasi dua jenis transformasi digital, operasional dan strategis, dan lintasan selama reinternasionalisasi. Kompleksitas transformasi digital dalam reinternasionalisasi digambarkan oleh ketegangan rumit antara transformasi digital strategis dan produk berupa perkembangan kinerja reinternasionalisasi perusahaan masuk akal dapat dibedakan dengan bagaimana ketegangan ini dikelola. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana UKM berubah secara digital selama reinternasionalisasi.
Hasil penelitian, data kami mengungkapkan digital itu tindakan transformasi dapat diimplementasikan sebagai perubahan operasional atau strategis. Karena pada gambar 1 menyajikan data tambahan untuk setiap tema dan dimensi yang mendasari perbedaan antara transformasi digital dan operasional dan strategis. Metode penelitian yang digunakan ialah 1. Konteks penelitian dan pemilihan kasus, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data. Selanjutnya, kelebihannya ialah hasil penelitiannya cukup bagus, tapi kekurangannya gambar yang di data analisis kurang bisa dipahami karena panahnya tidak menentu, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping, jadi bingung untuk menentukan yang pertama itu kemana arahnya. Ya, selanjutnya untuk review jurnal internasional part 8, judulnya ialah Digital Technology Based Entrepreneurial Pursuit of the Marginalized Communities. Nama penulisnya ialah Perpis Gauri, Xiaolin Fu, and Amartya Minayora. Volumenya ialah 28 dan halamannya 1-19 halaman. Tahun terbit tahun 2022. Untuk jurnalnya bisa dilihat. Untuk topik permasalahannya, kata Doberle and Carrigan pada tahun 2013, pengusaha ada batasan dan kendala perdagangan dan kurangnya kepercayaan pada komunitas yang terpinggirkan. Selanjutnya, kata Rauni Colson pada tahun 2019, beberapa penelitian membahaskan bahwa interaksi antara individu dan dukungan dari institusi dapat membantu merangsang aktivitas kewirausahaan di daerah yang lebih miskin. Berbeda dengan halnya dari pendapat Pergelopa pada tahun 2019 mengemukakan bahwa perilaku kewirausahaan tertanam dalam konteks sosial, dan dengan demikian tindakan kewirausahaan dihasilkan dari interaksi antara individu dan lingkungan. Untuk tujuan penelitiannya yaitu pembangunan berkelanjutan PBB menyerukan pembangunan inklusif dan pemberdayaan masyarakat terpinggirkan. Untuk hasil penelitiannya, terdapatnya pelatihan-pelatihan pendidikan dan lingkungan kompetitif yang dibangun di seputar teknologi digital. Kami dapat mencapai peningkatan kemampuan pada masyarakat yang terpinggirkan. Jadinya di hasil penelitian ini ada peningkatan desain kemampuan masyarakat yang terpinggirkan. Selanjutnya, metode penelitiannya menggunakan SLR. Apa itu SLR? SLR merupakan jenis dari sebuah review artikel yang bertujuan untuk mencari sebuah pembuktian efikasi klinis atau evidence-based terdapat suatu masalah guna mendapatkan suggestion penyelesaian masalah. Selanjutnya, kelebihannya, para sarjana sangat peduli dengan masyarakat luas akan pentingnya dunia teknologi. Untuk kekurangannya, banyak kurang sadar dari masyarakat luar. Selanjutnya, untuk review jurnal internasional part 9 yang berjudul Foreign Interfirm Network and Internationalization Evidence from Sub-Saharan Africa, dengan nama penulis Ling Liu, John Hanley, Muhammad Mahdi Mausafi, dan volumenya 27, halamannya 1-18 halaman. Tahun terbit pada tahun 2021. Untuk slide selanjutnya, topik permasalahan. Topiknya ialah hubungan pasukan luar negeri secara positif mempengaruhi internasionalisasi perusahaan, tetapi ini tidak berhubungan dengan hubungan pemasaran. Tujuan penelitian membuka peluang internasional bagi perusahaan lokal karena jaringan antar perusahaan asing dapat menghasilkan manfaat informasi seperti pengetahuan tentang pasar luar negeri, pengalaman belajar, dan kepercayaan reputasi. Untuk hasil penelitiannya yaitu memperluas pemahaman tentang jaringan antar perusahaan asing yang sering dianggap bermanfaat secara universal untuk kegiatan bisnis secara umum. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan ialah survei questionnaire. Survei questionnaire itu seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan, kemudian dianalisis
apa itu, seperti itu. Untuk kelebihannya mudah dipahami dan kata-katanya jelas. Kalau kekurangannya, yaitu terkendala dengan hasil survei yang tidak terstruktur untuk menjawab penelitian pertanyaan yang dibahas dalam makalah ini. Dan kami tidak memiliki pengukuran langsung untuk hubungan antar perusahaan dan kapasitas penyerapan. Meskipun kami menyediakan proksi yang masuk akal, yang dekat dengan konstruksi, studi ini menggunakan ukuran jumlah ikatan yang dimiliki perusahaan lokal dengan jaringan bisnis asing. Untuk jurnal yang terakhir di review, yaitu dengan judul The Value of Perfect and Imperfect Information in Lake Monitoring and Management. Nama penulis Phil Jakosky, Nina Kotamaki, Heikki Hamalainen, Christian Meissner, Juha Karvanen, dan Salmi Karkainen. Volumenya yaitu 720-60. Wow, cukup tinggi ya. Untuk halamannya 1-10 halaman. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Untuk topik permasalahannya yaitu ketidakpastian informasi yang diperoleh melalui pemantauan mempersulit pengambilan keputusan tentang tindakan pengelolaan ekosistem perairan. Kami menyarankan nilai informasi atau VOI untuk menilai keuntungan membayar informasi pemantauan tambahan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat pemantauan dan pengelolaan. Tujuan penelitian yaitu untuk menunjukkan bahwa konsep analisis FOI dapat berhasil diterapkan untuk pemantauan dalam konteks pengambilan keputusan pengelolaan danau. Hasil penelitiannya dari sudut pandang manajemen lingkungan, hasil utamanya adalah bahwa pemantauan hemat biaya terutama ketika danau adalah a priori dalam status target. Analisis FOI menyediakan alat baru bagi pengelola danau dan lingkungan lainnya untuk memperkirakan nilai data pemantauan tambahan untuk kasus tunggal tertentu, misalnya sebuah danau. Ketika manfaat tambahan dapat dicapai melalui tindakan pengelolaan remedial, dalam kasus seperti ini, keputusan pembuat harus memiliki pengetahuan sebelumnya tentang status saat ini. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan metodologi untuk memperkirakan nilai informasi, kegiatan pemantauan informasi yang tidak sempurna, prior, dan nilai moneter danau. Untuk kelebihannya bisa dibaca yaitu metode penelitiannya bagus sehingga hasilnya memuaskan. Kalau kekurangannya itu tidak dijelaskan secara rinci dalam rumus perhitungannya, seperti rumus ini seperti apa dan apa, lambang ini artinya apa, tidak dijelaskan, jadinya sedikit ada kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review jurnal internasional yang saya presentasikan. Mungkin terdapat kesalah ejaan, kesalah pengucapan, kesalah kata-kata, atau kata-kata yang kurang pantas. Mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa dan ini termasuk pengalaman mereview, jadinya saya belum terlalu terbiasa. Mungkin dengan review ini saya bisa mempelajari bahwa untuk mereview yang selanjutnya harus lebih baik daripada review ini. Dan sebelum saya menutup presentasi ini, saya mohon izin untuk berpantun ya. Pantunnya, naik delman pergi ke kota Surabaya, jangan lupa memberi alpukat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.